Halo semuanya, izinkan diri, nama saya Cecilia dengan NIM 4432200004. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang software SketchUp. Jadi yang saya gunakan itu SketchUp Pro 2022. Jadi SketchUp itu adalah salah satu program pemodelan 3 dimensi. Biasanya digunakan dalam arsitek, insinyur sipil, pembuatan film, dan game developer lainnya. Biasanya tuh mencakup fitur-fitur yang dapat memfasilitasi model atau objek yang kita buat nanti. Jadi ini tampilan dalam SketchUp Pro 2022. Jadi kita klik yang simple. Tunggu. Nah, ini tampilan pertama dari SketchUp. Nah, jadi dalam SketchUp itu terdiri dari menu bar. Menu bar itu yang file, edit, view, kamera, draw, tools, window, extension, nama help. Sedangkan tools bar itu alat-alat yang kita bakal gunakan nanti seperti select, terus eraser, lines, terus sama rentacle, pokoknya orbit dan lain-lain. Sedangkan drawing window itu salah satu yang tempat yang kita akan gunakan dalam pemodelan kita. Yang ini tuh standar status bar. Status bar itu salah satu mendeskripsikan status yang akan kita kerjakan. Kemudian kita akan menjelaskan menu file yang tadi kita jelaskan tentang menu bar. Jadi menu file itu merupakan instruksi-instruksi yang berkaitan dengan manajemen file. Biasanya kayak open, save as, dan sebagainya. Biasanya tuh kita bisa bikin scan dari 2 dimensi, grafik-grafik gitu. Kemudian bisa instruksi import digunakan untuk menyimpan objek 3 dimensi eksternal. Kemudian ada menu draw. Menu draw ini tuh biasanya ada lines, art, space. Teman-teman bisa lihat ada circle dan polygon. Kemudian ada menu kamera. Menu kamera itu terdiri dari previews. Previews itu biasanya itu untuk melihat seluruh model gambar. Kemudian ada standar views, biasanya itu berisi top, bottom, front, back, left, dan lainnya. Kemudian ada parallel projection. Parallel projection ini tuh biasanya untuk melihat model secara garis lurus. Kemudian perspektif. Perspektif ini untuk melihat model secara perspektif atau geometri pada objek dan sudut. Sedangkan orbit biasanya itu untuk memutar objek model yang kita akan buat. Kemudian ada pan. Pan itu untuk menggeser halaman kerja keseluruhannya. Sedangkan untuk zoom itu pembesaran model. Kemudian ada position kamera. Position kamera itu memposisikan kamera. Oke, jadi teman-teman, kemudian di sini ada beberapa fungsi dari yang taskbar itu. Ada select itu berfungsi sebagai pemilih atau memodifikasikan objek model ketika menggunakan alat-alat atau perintah lainnya. Kemudian di sini ada penghapus. Biasanya penghapus ini untuk menghapus objek yang mungkin teman-teman bakal salah atau lainnya. Biasanya ini bisa dihapus ya teman-teman. Kemudian itu ada paint bucket. Paint bucket itu biasanya kita ngewarnain, kayak kita mau ngewarnain air, ngewarnain tembok, dan ngewarnain keramik atap rumah, itu bisa menggunakan ini. Kayak misalnya nih ada water untuk air, untuk kita warnain nanti bikin pelabuhan nanti. Kemudian ada warna-warnanya. Kemudian ada juga disebut make component. Make component itu biasanya digunakan untuk menggambarkan objek satu kesatuan. Kemudian ada line. Line ini biasanya digunakan untuk kita gambar garis lurus teman-teman seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian ada rentacle. Rentacle itu tuh kita tuh bikin objek tapi berbentuk kotak teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman mau bikin
bangunan atau apa. Nah, kemudian ada move. Move itu memindahkan suatu objek. Di move kita pindahin misalnya ke sini. Nah, kemudian ada rotasi. Rotasi ini tuh untuk memutar objek. Kita memutar. Nah, gitu. Kemudian ada scale. Scale itu untuk mengukur besar kecil objek yang diskalakan. Kemudian ada penghapus yang tadi, yang ini. Mungkin teman-teman menghapus objek yang tadi. Kemudian ada freehand. Freehand itu kita mau bentuk garis, tapi garisnya itu bebas. Seperti ini. Kemudian ada juga poligon. Poligon ini biasanya kita mau bentuk segi 4, 6, 8 kalau kita mau bikin bentuk objek gitu. Kemudian ada arcs. Arcs itu untuk membentuk setengah lingkaran. Kemudian ada push atau pull kayak gini. Nah, misalnya mau mendorong atau mengubah objek menjadi 3 dimensi gitu. Kemudian ada follow me. Follow me ini digunakan untuk mendorong objek yang ingin disesuaikan. Yang ini nih. Kemudian ada offset. Offset ini untuk menduplikasikan garis objek yang ingin disesuaikan juga. Nah, seperti itu. Kemudian ada orbit. Orbit ini digunakan untuk memutar pandangan objek seperti ini, teman-teman. Kemudian ada pan. Pan itu disebut juga memindahkan pandangan objek secara vertikal atau horizontal. Kemudian ada zoom. Zoom itu memperbesar objek atau model kita yang dibuat. Kemudian ada zoom extend. Zoom extend itu untuk memperbesar objek dalam satu layar. Nah, seperti ini. Kemudian ada tape measure tool. Yang ini tape measure tool ini bisa tape measure tool ini biasanya digunakan untuk mengukur. Kemudian ada protektor. Protektor ini untuk mengukur sudut miring konstruksi yang menciptakan entitas line. Yang ini tadi protektor. Kemudian ada axis. Axis itu memindahkan atau merorientasi sumbu menggambar. Kemudian ada dimension. Dimension ini yang digunakan untuk memberi dimensi pada objek. Yang ini. Kemudian ada text tool. Text tool untuk menyiapkan tulisan. Sedangkan 3 dimensi teks itu digunakan untuk membuat teks 3 dimensi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Aduh, kesemutan.